Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Kita akan membacakan ta'lim syarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Dr. Ustaz Firanda Andirja. Kita memasuki bab yang ke-9, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, barang siapa yang mengharapkan berkah dari pepohonan, bebatuan atau yang sejenisnya. Pendahuluan. Tidak diragukan lagi bahwasanya keberkahan adalah perkara yang dicintai. Akan tetapi sebagian orang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam mencarinya, sehingga mencari kepada yang bukan sumber keberkahan, bahkan terjerumus dalam praktek kesyirikan dikarenakan kebodohan dan kejahilan. Hal ini menunjukkan pentingnya mengetahui apa saja bentuk-bentuk mencari keberkahan yang disyariatkan, apa saja yang tidak disyariatkan dan dilarang, apa saja bentuk mencari keberkahan yang bid'ah, dan apa saja yang merupakan kesyirikan. Sungguh sangat menyedihkan ketika kita mendapati banyak di negeri-negeri kaum muslimin tersebar praktik-praktik mencari keberkahan yang tidak disyariatkan, apalagi begitu tersebar hingga menjadi suatu kebiasaan, tradisi, bahkan dianggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu banyak kuburan-kuburan yang dijadikan tempat mencari keberkahan, sampai-sampai masyarakat rela bersafar jauh demi menuju kuburan-kuburan. Mereka berdiam di kuburan, mengusap-ngusap kuburan mencari keberkahan, bahkan mengambil sebagian tanah dari kuburan tersebut sebagai obat. Demikian juga meyakini bahwa berdoa dan sholat serta membaca Al-Quran di kuburan lebih berkah. Karenanya mereka membangun kubah, bangunan yang tinggi di atas kuburan, untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam mencari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Hal ini tentu berbahaya dan bisa jadi menjerumuskan sebagian mereka dalam kesyirikan, hingga akhirnya meminta-minta kepada mayat-mayat penghuni kuburan. Sebagian kaum muslimin yang mencari keberkahan pada hari-hari yang tidak ada dalil menunjukkan keberkahannya secara khusus. Mereka mengadakan perayaan-perayaan khusus pada hari-hari tersebut. Akhirnya mereka terjerumus dalam berbagai macam praktik bid'ah. Agar mudah memahami permasalahan yang berkaitan dengan mencari barokah, ada beberapa perkara yang harus diketahui. Yang pertama, istilah berkah dalam bahasa Arab kembali kepada dua makna, yaitu bertambah dan menetap. Dikatakan barokal ba'iru yabruku buruka. Onta barokah yaitu onta yang menderem, duduk atau menetap. Al-birka adalah semacam danau yang digali di bumi karena airnya yang menetap di danau. Al-birkatu sibhu haudin yuhfaru fil ard. Jadi berkah artinya kebaikan yang bertambah, yang banyak dan menetap. Kedua, kebaikan atau keberkahan seluruhnya di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir." Dia di tangan engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 26. Imam At-Tabari berkata, di tanganmu lah segala kebajikan, yaitu semua kebaikan di tanganmu dan kembali kepadamu, tidak seorang pun yang menguasainya, karena engkau maha kuasa atas segala sesuatu, bukan seluruh makhlukmu, bukan juga yang dijadikan sesembahan dan Tuhan oleh kaum musyrikin dari kalangan ahli kitab dan musyrikin Arab, seperti Nabi Isa dan sesembahan-sesembahan selainmu. Di antara kebaikan adalah kenikmatan, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan kebaikan seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah lah datangnya. An-Nahl 53. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberi karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ali Imran 73. Jika seluruh kebaikan, kenikmatan, karunia dan anugerah di dunia dan di akhirat kepada para hambanya adalah semua dari Allah, maka keberkahan, yaitu tetapnya kebaikan dan banyaknya serta bertambahnya kebaikan, semua juga dari Allah. Karenanya Allah mensifati dirinya dengan tabarak, yang sifat ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Dan di antara makna tabarak adalah datangnya seluruh kebaikan hanya dari Allah. Al-Azhari berkata,
Az-Zajjaj berkata tabarak adalah timbangan, al-barakah, demikianlah yang dikatakan oleh pakar bahasa. Dan yang semakna dengan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna al-barakah adalah banyaknya dalam segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila ya nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alaika. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu. Surat Hud 48. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Surat Hud 73. Yang ketiga, Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya yang ia pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Al-Qasas 68. Karena Allah esa dalam penciptaan, maka Allah juga esa dalam memilih. Sehingga Allah menafikan pilihan dari makhluknya. Hanya Allah yang lebih tahu tentang makhluknya, dan siapa saja di antara makhluknya yang pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka makhluk-makhluk yang telah dipilih oleh Allah untuk diberkahi, baik zat, tempat, waktu, karena makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat khusus yang Allah berikan kepadanya dan tidak terdapat pada makhluk yang lainnya. Karena itulah Allah memilih makhluk-makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para nabi. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. As-Saffat 112 113. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Al-Quran surat Al-Maryam, Quran surat Maryam 30 sampai 31. Demikian juga atas kehendaknya, hikmahnya Allah menjadikan sebagian tempat menjadi berkah seperti Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mulia mula dibangun untuk beribadat manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ali Imran 96. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Demikianlah kita, semoga Allah SWT dengan kita kemudahan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.